Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Kita sama-sama berangkat dari rumah untuk bertalabul ilm. Man kharaja, kita sama-sama berangkat dari rumah kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertalabul ilm. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang masalah fikih jenazah. Kita muqaddimah dulu bahwa semua orang sependapat bahwa yang namanya kematian itu tidak mengenal usia. Kematian itu tidak mengenal waktu. Kematian itu tidak mengenal yang namanya penyakit tertentu. Hal itu ikhwan sekalian, agar siapapun kita selalu waspada dan bersiap-siap menghadapi kematian kapan saja dan bagaimanapun juga. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini insyaallah selama bulan Ramadan, dan ini adalah pertemuan pertama, kita akan membahas seputar fikih jenazah. Nanti kita bagi 4 pembahasan insyaallah. Setiap satu pembahasan kita selesaikan satu pertemuan insyaallah. Pembahasan pertama yang akan kita bahas insyaallah yakni hal-hal yang berhubungan dengan seseorang yang menghadapi sakaratul maut. Ini pertemuan pertama insyaallah. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, memandikan dan mengafani jenazah. Kemudian pembahasan ketiga, mensolatkan jenazah.
yang keempat, yang terakhir nanti menguburkan jenazah insyaallah. Secara teori nanti kita pelajari dan nanti secara praktek insyaallah di tengah-tengah kita sudah ada beliau praktisi ketua PCM kita, insyaallah beliau lebih mumpuni nanti. Ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimahullah. Kita awali dengan pembahasan yang pertama. Hal-hal yang berhubungan dengan seseorang yang menghadapi sakaratul maut. Apa yang harus kita lakukan ikhwan sekalian? Ini tentunya bagi mereka-mereka yang berada di dekat orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ya. Orang yang berada di samping ataupun di dekatnya orang yang sedang sakaratul maut itu bukan hanya sekedar menonton, ya. Tapi ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Yang pertama adalah mentalkinkan dia, mentalkinkan orang yang mau meninggal itu. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah, beliau menyampaikan, para ulama mengatakan bahwa mengajari orang yang meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu merupakan sunnah ma'thurah. Sunnah ma'thurah itu artinya tradisi yang dicontohkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ya, ikhwan fillah rahimani rahmatullah. Ya, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Maknanya ikhwan sekalian, ingatkanlah orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena pada saat itu Bapak sekalian, itu setan datang untuk merusak akidah orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu. Ya. Setan akan datang mengacaukan pikiran dia. Ya, akan mengacaukan pikiran dia, akan diingatkan dengan persoalan-persoalan dunia. Bagaimana dengan hartanya, bagaimana dengan sawahnya, bagaimana dengan ladangnya, bagaimana dengan perniagaannya, itu dikacau balaukan, Pak. Ya. Dengan tujuan nanti agar orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu, kalimat yang terucap itu bukan kalimat la ilaha illallah. Karena ini pertempuran terakhir, Pak. Pertempuran terakhir antara setan dan manusia. Karena ini adalah pertempuran terakhir, maka setan itu akan menggunakan kekuatan full untuk mengalahkan manusia. Ini sudah terakhir entek-entekan. Dan itu setan akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, kenapa kita mengingatkan dan mengajarkan kepada orang yang sakaratul maut itu kalimat tauhid itu, kalimat la ilaha illallah itu? Tujuannya adalah agar kalimat tersebut menjadi akhir dari ucapan orang tersebut. Karena ada jaminan dari Rasul. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya itu kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk surga dia. Namun ya adabnya adalah ketika kita mentalqin, mengajarkan dia, itu hendaknya dengan cara yang lembut dan kasih sayang, tidak perlu diulang-ulang. La ilaha illallah, pelan, gitu kan.
Jangan kayak seperti ngajarkan anak TP ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya surah rampung-rampung nanti malah kira-kira seneng nggak kira-kira? Nggak seneng lah Pak. Ya memang itu kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Tapi yang namanya orang yang mau meninggal itu kan di situ kan ada setan. Setan itu akan berusaha bagaimana caranya dia benci dengan kalimat itu. Lah kalau diulang berulang-ulang la ilaha illallah, ayo pak, la ilaha, ayo pak, begitu kan. Wes pokoknya terus ayo begitu kan dia akan nanti apa? Benci nanti dengan kalimat itu. Nah itu yang diharapkan oleh saya. Nek benci dengan kalimat itu, akhirnya dia tidak akan mungkin bisa mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi sekali lagi adabnya, ajarkan dengan cara yang baik ya, dengan sopan santun, lembut, dan jangan diulang-ulang biar nanti dia tidak membenci kalimat tersebut. Lah kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita sampaikan tadi jangan diulang kecuali dia mengucapkan kalimat lain. Lalu ingat sawai gitu kan. Kita lagi la ilaha illallah. Kalau dia diam saja. Ya diam. Ya. Lu dia kan menang, Pak. Enggak apa-apa dia diam. Ya, diam. Kan dia kan belum ngomong. Gitu kan? Kalau dia nanti ngomong, ajarkan itu seperti itu. Kalau dia diam, ya. Bukan orang yang di sampingnya malah guyon, gitu kan? Ada nggak kayak begitu? Oh, banyak, gitu kan? Ya, bukan malah mengajarkan, tapi malah guyon, gitu kan? Biar nanti sing sakaratul maut itu senang begitu. Undang dia ketemu sama malaikat kok, itu kan belum senang, gitu kan? Jangan, ya. Tenang, ya, ajarkan secara baik ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, yang kedua, yang pertama tadi ajarkan kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Yang kedua, ketika sudah meninggal dunia ya, kalau sudah meninggal dunia apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan adalah menghadapkan si jenazah tadi itu ke arah kiblat. Kalau sudah meninggal, bagaimana cara menghadapkannya? Ya ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah membaringkan tubuhnya dengan telentang dan menghadapkan kedua tumitnya ke arah kiblat serta mengarahkan kepalanya sedikit ke kiblat. Berarti dikasih sesuatu di kepalanya, ya kan? Jadi posisi kakinya itu berada di arah kiblat, dia menghadap ke kiblat. Kiblat itu mana? Ini gue tahu. Kakinya kan di sana ya, betul kan? Kakinya di sana, kemudian nanti kan kepalanya di sini. Mesti kepalanya di sini, masuk di sana. Kepalanya di sini, dan nanti agak dinaikkan sedikit. Itu cara yang pertama. Biasanya yang dilakukan mata nggak baik. Oh gitu ya. Sunnahnya begitu ya. Sunnahnya diarahkan ke kiblat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama ya, cara yang kedua adalah membaringkan dan memiringkan tubuh ke sebelah kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Ini sama posisinya dengan tidur, betul ya? Tidur sunnahnya itu kan sebelah kanan sambil menghadap kiblat, betul ya Pak? Itu kan tidur, cara tidur yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi kita begitu ya, miring ke sebelah kanan. Begitu pula jenazah itu ada dua cara yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada tentunya ya. Jadi cara yang kedua tadi dengan cara apa? Sistem telentang ya, tumitnya menghadap ke kiblat, kepalanya diangkat sedikit. Kemudian yang kedua, membaringkan dan memiringkan tubuh ke sebelah kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Itu caranya. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang
hal-hal yang dilakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Tadi sudah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Satu, ya, hendaklah kita memejamkan kedua matanya. Ini dilakukan setelah ruhnya itu betul-betul keluar. Dan yang belum keluar jangan ditutup dulu. Kan ngerti toh mestinya. Insya Allah kalau sudah keluar ya ditutup. Kalau belum jangan. Persiapan Pak. Jangan, kan? Ya pastikan dulu bahwa rohnya itu sudah keluar. Kenapa? Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah masuk menemui Abu Salamah wa qad syaqqa basarahu. Abu Salamah itu napa matanya itu terbuka, terbelalak, gitu kan? Maka beliau napa fa'almadahu, beliau menutupnya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu bila dicabut maka pandangan mata akan mengikutinya. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita baca ketika kita menutup mata itu? Walaupun mungkin terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, tapi ini disebutkan oleh mereka, ya, ada doa di situ. Walaupun ada yang menganggap ini lemah, ya, apa doanya ketika kita menutup? Bismillah wa ala millati Rasulillah itu. Jadi begitu. Kalau biasanya kita pakai doa, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu bagi yang berada di situ. Kalau jauh ya enggak, gimana caranya nutup? Ya. Kenapa ikhwan sekalian mata orang yang meninggal itu biasanya melotot? Ingat ya, orang yang meninggal dalam keadaan melotot itu bukan berarti tanda bahwasanya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang harus kita pahami. Enggak mesti seperti itu. Kenapa kok melotot begitu? Karena ruh itu kan keluar lewat apa? Lewat sini kan kepala, dari embun-embun, ya, sehingga dia kaget melihat roh tersebut. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu ya mengagetkan. Makanya mata langsung melihat ke sini. Subhanallah, ya. Makanya sekali lagi, ya, kalau matanya melotot itu bukan berarti tanda dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu bukan tanda-tandanya. Kenapa seperti itu? Karena ruh itu kan keluar dari atas ini, kemudian mata itu mengikutinya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Disunnahkan melepas semua pakaian yang melekat di badan. Semuanya dilepas, sehingga tidak ada satu helai kain pun yang melekat pada jasadnya. Kemudian itu diganti dengan kain yang menutupi seluruh jasadnya. Kenapa harus dilepas? Karena memang ini adalah kebiasaan, karena memang pekerjaan yang seperti ini itu biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW pada saat itu. Jadi mereka biasanya yang berlaku pada masa Rasulullah ketika akan memandikan jenazah itu melepas pakaian yang melekat pada jasadnya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, agar badannya itu tidak cepat rusak, karena pakaian yang melekat padanya akan memanaskan tubuhnya. Ya, karena jenazah itu apabila terkena hawa panas maka akan cepat rusak. Kadangkala juga nanti akan keluar kotoran yang akan mengotori jasadnya, ya, sehingga akan tampak menjijikkan, bau yang tidak sedap, menjijikkan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi begitu, maka dicopot, ya, pakaiannya tadi itu. Yang ketiga adalah menutupi seluruh tubuhnya dengan
kain. Setelah seluruh pakaian yang melekat pada badannya ketika meninggal dunia itu dilepas, lalu ditutupi dengan kain yang menutupi seluruh jasadnya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, bahwasanya Rasulullah ketika meninggal dunia, jasad beliau ditutup dengan pakaian yang bergaris ala Yaman. Para ulama menjelaskan bahwa hikmahnya dari ditutupnya seluruh jasad jenazah agar tidak tersingkap tubuh dan auratnya yang telah berubah setelah meninggal. Karena mungkin ya ada di antara jasad-jasad itu ketika meninggal itu ada perubahan. Nah nanti ketika itu tersingkap, kemudian akan dilihat oleh orang, kemudian itu akan menampakkan sesuatu yang mungkin tidak enak, itu kan akan menimbulkan rasa suudon dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang meninggal ketika ihram itu tidak boleh ditutup wajah dan kepalanya. Kenapa? Karena mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Yang keempat, bersegera dalam mengurusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asri'u bil jenazah, bersegeralah dalam membawa jenazah. Fa in taku shalihatun fa khairun tuqaddimunaha, karena apabila jenazah itu dari orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Kalau kalian cepat bawa dia ke kuburan, maka akan mempercepat dia untuk mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Cepat, ya cepat pengurusannya, cepat, semuanya cepat. Tapi ingat cepatnya nanti kita bahas. Ya, fa inna wa in yaku siwa dzalika. Tapi kalau tidak, dan jika tidak kata Nabi, berarti kalian fasyarrun tad'unahu an riqabikum, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Jadi bersegeralah kalian dalam pengurusan jenazah itu terdapat dua pengertian. Yang pertama, maksudnya bersegera itu adalah bersegera untuk mengurus jenazah, memandikan, mengkafani, dan yang berhubungan dengan jenazah itu, termasuk juga sholatkan. Bersegera, segerakan urusannya, bersegera mengurus jenazah tadi itu, karena kata Nabi, la yambaghi li jifati muslimin, sesungguhnya tidak layak jasad seorang muslim itu ditahan di antara dua punggung keluarganya. Segera diurus, segera dimandikan, segera dikafani, segera disolatkan, segera dikuburkan. Itu pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua adalah bersegera mempercepat langkah ketika membawa jenazah. Bersegera itu tidak mesti harus lari. Ya, dan inilah makna yang paling dekat kata para ulama ketika mereka menjelaskan hadis tadi itu, bersegeralah kalian dalam pengurusan jenazah. Ya, jadi seperti itu. Tetapi kawan sekalian, bersegera yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah, yang diperintahkan dalam hadis ini adalah bersegera dalam bentuk teliti dan hati, bukan bersegera terburu-buru kemudian ceroboh sehingga menimbulkan sesuatu yang mudarat bagi jenazah, atau jenazah itu sampai jatuh, atau yang membawa itu selesai membawa sampai ngos-ngosan. Jadi mempercepat itu maksudnya ya silahkan mempercepat, tapi tadi itu harus hati-hati. Ada yang menerjemahkan itu mempercepat langkahnya, mempercepat langkahnya. Tapi mempercepat itu sekali lagi harus hati-hati biar tidak menimbulkan sesuatu yang mudarat nanti kepada jenazah.
Kan begitu ya, nanti biar jenazahnya tidak jatuh atau nanti yang membawa malah lemas gitu kan. Cepat ya, cepat, tapi harus ya teliti dan hati-hati. Kemudian yang berikutnya, ikhwan sekalian, hal-hal yang boleh dilakukan pelayat terhadap orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah menyingkap wajahnya dan menciumnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aqbala Abu Bakr radhiyallahu anhu ala farashihi min maskanihi bisunhi hatta nazala. Abu Bakar, kata beliau, menunggang kudanya dari suatu tempat bernama Sunih hingga sampai hingga sampai dan masuk ke dalam masjid. Dia tidak berbicara dengan orang-orang. Lalu dia menemui ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Aisyah berarti anaknya siapa? Abu Bakar, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah menemui ibunda Aisyah, anak beliau langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah istrinya Nabi. Setelah itu, ya, Rasulullah Abu Bakar itu langsung mendatangi Nabi yang sudah ditutup jasadnya dengan kain yang terbuat dari katun, kemudian dibuka tutup wajah beliau, kemudian Rasul langsung bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu, di depan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menciumnya, kemudian Abu Bakar menangislah. Jadi mencium jenazah itu boleh-boleh saja, ya. Apalagi mencium jenazahnya orang soleh. Mencium mayat orang soleh itu disunnahkan oleh mayoritas para ulama. Kata para ulama, mencium jenazahnya orang soleh itu sangat dianjurkan, dan anggota tubuh yang disunnahkan untuk menciumnya itu adalah, menurut sebagian para ulama ya, itu adalah anggota sujudnya, seperti keningnya. Itu yang sunnah, ya, yang paling sunnah. Tapi tempat yang lain boleh nggak? Ya boleh. Tapi yang paling afdol, yang paling bagus itu di tempat anggota sujudnya. Itu orang soleh. Adapun selain orang soleh, tetap ini dibolehkan, berlaku ya kepada mereka, boleh, ya, boleh, tetap kebolehan ini berlaku dan tidak dihukumi makruh selama dia masih bagian dari keluarga almarhum atau orang yang meninggal tadi. Tapi dimakruhkan hukumnya bagi orang yang bukan bagian dari keluarganya. Yang meninggal itu bukan orang soleh, dan kemudian kita dengan dia ya tidak ada hubungan apa-apa, maka makruh untuk menciumnya. Tapi biasanya kan rata-rata kan nggak mencium tuh biasanya, ya kan? Biasanya kan begitu. Tapi kalau orang soleh silahkan dicium di keningnya. Tapi kalau keluarganya nggak masalah. Kendati pun dibolehkan, yang harus kita garis bawahi, orang yang mencium itu harus sejenis dengan mayat, laki sama laki, perempuan sama perempuan, kecuali ada hubungan apa? Kekeluargaan. Kalau keluargaan enggak masalah itu kan. Lah kalau orang lain, wih kesempatan nih kan gitu kan. Ya, gitu dicium. Ya, mungkin pas lagi hidupnya belum bisa mencium gitu kan, dicium gitu kan. Enggak boleh, enggak ada hubungan kok gitu kan. Jangan dicium ya, tidak boleh. Itu kan ada. Tapi kan dia kan sudah mayat, Pak. Iya, walaupun sudah mayat ya enggak boleh kan, gitu kan? Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah menangisi jenazah selama tidak berlebihan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu juga menangis, meneteskan air mata ketika melepas putranya yang bernama Ibrahim. Itu Rasul menangis, Pak. Ya, yang tidak boleh itu adalah mengekspresikan kesedihan itu secara apa?
berlebihan. Itu yang tidak boleh, seperti memukul pipi, kemudian merobek kantong pakaian, kemudian mogok makan, mogok bicara, kemudian membentar-benturkan kepalanya ke tembok, ke lantai, begitu yang tidak boleh. Inilah yang disebut dengan apa ini? Meratap. Meratap itu tidak boleh. Ya, meratap itu tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Ya. Apakah, pertanyaannya adalah, apakah jenazah itu akan diadab karena tangisan keluarganya atau karena ratapan itu? Karena kadang-kala ini kan tidak bisa kita hindari, tidak bisa dihindari. Ada orang yang terlalu berlebihan ketika ditinggalkan oleh keluarganya, dan ini ya memang sesuatu yang tidak bisa tertahan ya. Kalau sudah memang seperti itu, ya dia nangis berlebih-lebihan, dia sedih berlebih-lebihan, sehingga masuk kepada taraf yang namanya meratap. Ya, kalau meratap ya sudah. Ya, kan sekalian, terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kalau sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, itu jenazah itu tetap diadab karena tangisan keluarganya, maka jangan meratap. Kalau jumhur ulama, ya, jumhur ulama dia akan diadab karena tangisan ratapan, karena tangisan dan ratapan. Syaratnya adalah jika si mayit itu berwasiat ketika dia masih hidup, nanti nih aku meninggal, nanti kalian tangisi ya, ratapi ya, gitu kan. Yo kan mungkin ada di satu daerah itu kan, nek keluarganya sedih banget, itu kan lumayan dapat santunan apa begitu, itu kan. Jadi begitu. Jadi menangislah kalian, merataplah kalian dengan keberian ini. Ya, nanti nek kalian meratap kan ya lumayan, umpama kan begitu, gitu kan? Lah, kalau Ikhwan sekalian, kalau dia berwasiat seperti ini selama ketika dia masih hidup itu, kemudian itu betul-betul dilaksanakan oleh keluarganya, maka jenazah tadi itu, si mayat itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena dia sudah berwasiat. Kalau tidak berwasiat, ya enggak. Ya, kalau tidak berwasiat kok tetap nangis sampai meratap begitu kan, maka dia tidak akan disiksa. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya padanya. Ini maksudnya apa tadi? Kalau dia berwasiat. Kalau tidak berwasiat, enggak, ya, dia tidak akan disiksa. Kenapa? Karena kita kan ya urusannya kan sendiri-sendiri. Masa yang nangis sana yo sini yang nanggung, kan itu kan, ya urusan nangis ya silahkan dia, kan itu kan. Cuma Qanifidin rahimahullah, adapun pendapat lain mengatakan, ya, pendapat lain mengatakan dia tetap diadab. Ya, kenapa? Kenapa kok tetap diadab? Karena si mayit tadi itu tidak membina keluarganya, yang seharusnya perkara ini ditinggalkan dan diajarkan kepada keluarganya. Ternyata si mayit tadi itu belum pernah mengajarkan kepada anaknya, belum pernah memberitahukan kepada istrinya bahwasanya yang namanya meratap itu tidak boleh dibiarkan begitu. Makanya kita ini kawan sekalian, mumpung ini masih hidup, masih ya berwasiat, ya berwasiat, maksud saya berwasiatnya itu nanti saya meninggal, itu wasiat terakhir ya Pak ya. Kalau saya nanti meninggal, silahkan kalian menangis, tapi jangan sampai meratap. Karena yang namanya menangis itu, ketika kita kehilangan
sesuatu ketika kita kehilangan orang yang kita cintai itu adalah sesuatu yang sangat wajar, sesuatu yang sangat wajar. Ya, justru biasanya orang yang tidak menangis ketika dia kehilangan sesuatu yang dia cintai itu perlu dipertanyakan. Ya, perlu kok nggak nangis ya? Berarti kan dia kuat, kan? Tapi biasanya nanti nangis biasanya dia nggak nangis biasanya karena banyak orang isin, gitu kan? Buyar kok nangis biasanya kan begitu. Biasanya begitu. Karena biasanya secara fitrah biasanya seseorang itu ketika dia kehilangan sesuatu yang sangat dicintai dia akan menangis. Jangankan keluarganya, kadang HP-nya hilang dia nangis kok. Jangankan apa keluarganya, ya kan? Sehingga harus sekalian, ya kalau kita belum sempat menangis dengan kondisi-kondisi yang seperti itu ya berpura-puralah untuk menangis. Berpura-pura untuk menangis, karena menangis itu kan ya penting ya Pak ya. Menangis itu sangat penting sekali, karena menangis itu bisa melembutkan hati kita. Orang yang tidak pernah menangis, saya sampaikan bahwa orang yang belum pernah menangis selama dia hidup, ya ketika dia hidup itu mungkin hatinya agak keras, mungkin gitu Pak ya. Dia belum pernah menangis ketika baca Al-Quran, belum pernah dia menangis. Dengan padahal subhanallah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sangat-sangat kalau kita resapi betul, insya Allah kita akan menangis walaupun kita tidak ngerti dan paham artinya. Ya, tapi kalau kita resapi, insya Allah bacaan Al-Quran itu akan bisa membuat hatta itu orang kafir, Pak. Orang kafir itu ketika membaca Al-Quran, kalau dia benar betul dengar loh ya, itu hatinya akan tenang. Apalagi kita orang yang beriman, kan? Lalu ada orang yang nggak senang dengan bacaan Quran lah, kok dibatasi sisan. Dan itu ya perlu dipertanyakan ya. Maksud saya ya ikhwan sekalian, dalam persoalan menangis ini kita kembali lagi bahwasanya menangis itu boleh saja ketika kita kehilangan keluarga kita, tapi jangan sampai meratap. Yang haram itu adalah meratap. Inilah salah satunya ya. Kenapa ya perempuan itu ya adalah orang yang tidak kuat untuk menghadapi kematian ketika keluarganya meninggal, itu karena ya ratapan. Makanya kan orang-orang dulu ya, bukan orang sekarang juga kan, itu kan ini ada keluarganya itu biasanya guling-guling Pak. Kalau di tempat saya itu begitu, ada sampai muter-muter begitu kan. Jadi jenazah itu, ini kita bilang seperti ini karena kita mungkin belum mengalami ya Pak ya. Ya ketika digiring jenazah itu di belakang sudah pada teriak-teriak, ada sampai berputar-putar begitu kan. Masya Allah, itu kan mungkin belum paham, tapi setelah dipahamkan insya Allah tidak masalah, insya Allah, kan. Nah kita sebagai orang yang paham insya Allah silahkan bersedih, silahkan menangis, tapi jangan sampai meratap, karena menangis itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya kira saya cukupkan dulu untuk pertemuan ini, karena ini pertemuan perdana biar tidak terlalu lama, dan mungkin ada yang ditanyakan. Untuk orang yang sudah sakral kan ngasih wasiat itu hukumnya kita gimana? Wasiat apa lagi? Semalam keputusan apa itu? Terus yang Sebentar, ini wasiat apa dulu? wasiat kebaikan mau aku bukunya gini, terus lo lagi Iya ya. Nah, terus boleh nggak gitu ya? hukumnya kita rajin menuruti atau gimana? Iya. Atas wasiat itu. Batas wasiat itu benar Pak? Batas wasiat ya kan? Sabar. Sepertiga nih kalau ini. Tadi kan dia berwasiat bagikan, kasihkan harta saya kepada. Atau macam-macam kan biasanya kalau meninggal berpesan, aku terus gimana, atau permintaan. Oh permintaan, ya permintaan. Ya. Wajibkah dituruti begitu?
Tidak mesti, kan lihat nanti kan lihat kondisinya. Kalau memang memungkinkan, silakan. Umpamanya saya makamkan di sana, gitu kan. Tapi kan tidak memungkinkan begitu kan, ya kita yang lebih paham kan yang masih. Tapi kalau memang itu memang bisa kita laksanakan, ya laksanakan karena itu ada merupakan wasiat dan itu tentunya tidak wajib kan melihat kondisinya. Gitu. Nanti saya silahkan minta tolong nanti kalau saya meninggal dikuburkan di makam pahlawan sana ya, gitu. Gimana kira-kira? Diturutin nggak? Ya enggak lah, kan lihat kondisinya juga, gitu kan. Jadi begitu Pak ya. Tapi kalau nanti kalau saya meninggal kuburkan di belakang rumah saya ya, gitu kan. Kalau mau kan silahkan. Tapi kalau nanti kalau saya meninggal kuburkan di kamar saya, lah ngapain juga di kamar, gitu kan. Itu nanti bermasalah nanti. Dikuburkan di kamar malah disembah nanti udah. Ada orang kayak gitu ya. Jadi tergantung kondisinya nanti. Insya Allah tergantung kondisinya. Ini sangat dekat dengan tradisi biasanya menghadapi. Yang saya tanyakan kebiasaan di masyarakat pilihan atau dalam pedesaan itu ketika ada kematian maut dan kebetulan tidak sehingga lama masih maut. Nah itu mereka banyak berupaya tarikan mungkin menyimpan sesuatu. Akhirnya ada yang Dicarikan. maksudnya dicarikan syarat biar cepat mati. Ya. Biar cepat dapat warisan gitu kan warisan. Akhirnya gitu nanti. Jadi dia melihat seseorang yang sampai maut yang selesai. Itu banyak masyarakat yang mengusulkan nama bolehnya itu kita cepat mati. Atau ke kepala atau ke dukun. Dikasih syarat ya akhirnya lulangnya tenang nanti orang gitu. Terus? Ini secara pikir benar rasanya ada. Jika sudah kami. Iya. Yang menentukan ajal itu sinten, Pak? Allah atau bukan dukun. Nah, yang jenengan tanyakan kan bagaimana hukumnya datang ke dukun itu toh? Gitu. Yang kalau kita mulai hukumnya kan pasti datang aja sudah diambil. Nggih. Salah pasti datang. Yang ditanyakan apanya ini? Jenazah yang sudah kena salah. Jenazah yang kena santri. Ini kasih di tempat. Ya, kan silakan langsung ngawur. Tapi terus sama keluarga atau saudara atau tetangga dikasih barang ini dari Pak Kiai yang pernah tidak atau kena media atau kena sesuatu yang dianggap ini bisa mempercepat maut. Terus mati begitu. Terus yang ditanyakan? Jenazah ini hukumnya seperti apa? Ya jenazahnya ya mati tong namanya mati. Enggak, betul enggak? Yang berdosa siapa maksudnya? Ini yang ditanyakan, lah dia kan katakanlah dikasih sesuatu oleh Pak Kiai umpamanya, dikasih benda apa gitu kan, kemudian dia mati gitu kan. Yang ditanyakan no, apanya ini? Ini tadi kan di pertama ketika kita pertama ini hal ketika menghadapi maut itu salah satu di antara kita sebenarnya kan mensalin kan. Betul. Nah ini karena mentalin juga nggak selesai mati. Oh, boleh nggak gitu maksudnya? Ya, tetap akhirnya kan mati dia. Iya betul. Nah, karena akhirnya ini merasa ini perlu syarat biar mati. Kalau pikir saya ya dikasih kuota saja mati. Iya. Dikasih satu mati. Terus? Dan jenazah yang kena syarat ini, padahal kan kita pakai jimat aja sudah dianggap murtad. Nah, ini nggak ngapa-ngapain dari orang yang normal mau dikasih sesuatu. Iya. Nah, ini sifat jenazah seperti apa? Bagaimana jenazahnya itu kan? Nah kalau jenazahnya kalau nggak ngerti gimana coba? Nah tadi dia menyetujui tidak? Dia, ya nggak, yang berdosa ya jenengan dulu bukan mayatnya. Iya betul. Yang berdosa ya orang yang masih hidup itu lah, namanya orang yang sakaratul nggak ngerti apa-apa kok jenengan kasih apa gitu kan ya. Yang berdosa bukan jenazahnya tapi orang yang mendatangkan itu, orang yang ngasih itu yang berdosa. Kalau yang si mayit tadi yang dalam keadaan sakaratul nggak ngerti apa, dia berhadapan dengan malaikat kalau gitu kan, ya enggak apa-apa bagi dia, gitu kan.
Ini kan tanya hukumnya, tahu bagaimana dengan jenazah tadi itu? Ya jenazahnya tidak apa-apa, berlepas diri dia. Oh saya bukan berusaha kok, yang berusaha yang ngasih tadi, apa? Yo keluarganya, capi-capi tadi. Ya jadi begitu ya Pak. Insya Allah tidak masalah jenazahnya, tidak masalah. Kan? Mudah-mudahan dia husnul khotimah. Ribon? Iya. Ketika tanda-tanda sangat hormat itu seperti apa? Karena kadang ketika kita menghadapi itu, kita akhirnya bingung apakah ini kita talqin atau harus bawa ke rumah sakit atau sehingga nanti kita nggak salah melangkah karena kaunya kita kan tentunya masih tetap sehat ya, nanti bisa sembuh atau bisa sehat lagi kalau ke rumah sakit. Tapi kenyataannya mungkin di jalan itu malah meninggal dunia, malah kita nggak sempat mentalkin gitu. Tanda-tandanya. Oh gitu. Kalau tanda-tandanya biasanya sudah paham semua tapi Tidak sadar. tidak sadar. Kayak gimana ya tanda-tanda? Gimana Pak Jenengan tanda-tandanya? Ya selama ini yang saya ketahui aja ya, itu biasanya kalau orang kan sebelum yuhadzir ya, kalau beberapa kan sudah selesai kan, tidak bisa ditarget. Kalau selama ini yang kita ketahui ya orang itu masih kadang-kadang diam tapi diamnya masih jantung masih bagus. Kalau biasanya kan masih tak pegang. Atau juga biasanya telinga ini belum dingin-dingin amat kan. Biasanya kalau dingin-dingin amat, kalau biasanya jenazah itu kan terus agak muter gitu ya. Jadi kita ya kalau sudah begitu ya, kita curiga aja, nggak usah bawa kemana-mana. Biasanya terjadi betul gitu. Mungkin enggak. Mungkin Pak Soto bisa menjelaskan. Ya, kita ada fisik. Secara medis itu menurut secara medis fisik orangnya ya visual. Komunnya paling sering memang tidak sadar. Yang paling bisa. Jadi kalau secara medis kan dikatakan benar-benar meninggal kalau sudah nggak bernafas dan jantungnya sudah nggak berdetak. Secara medis meninggalnya itu. Tapi kalau biasanya kapan ya itu susah jawabnya. Karena nggak tahu. Itu kayak malaikat. Ini kondisi kritis mau meninggal atau kondisi kritis sudah meninggal gitu ya. Itu susah. Ya, itu tadi kasus jadi ngomong aja. Tadi kasus. Jadi saya pernah mengalami orang yang seperti itu karena faktor yang disampaikan oleh Pak Irfandi tadi. Jadi waktu hidupnya itu mohon maaf, waktu pasar senengannya boleh penglaris. Ya, anak. Ya lah. Ya, ada banyak sekali. Mungkin orang dulu pengen atau sing balung ya andel alatin kulit gitu. Nah, macam-macam lah pokoknya. Sehingga ya ada yang susu, ada yang macam-macam sehingga apa? Jelas kan, ada kematian itu susahnya bukan main ketika mohon maaf adanya ya. Nah, bagi orang-orang yang memang seperti itu karena ditarik dulu. Kadang mati hidup. Saya sering seperti itu. Lah akhirnya mohon maaf, tapi saya nggak kasih sapi-sapi loh ya. Saya cuma didatengin, Pak minta tolong bawa orang ini hidupnya tukang pandai besi, dia suka ngetreni barang dari pandai itu dia kacung dan sebagainya itu orang dulu. Dan orang bakul pasang juga seperti itu. Akhirnya ada apa? Yang saya bukan jin yang mempengaruhi. Nah, kita tahu sendiri namanya jin itu luar biasa tipuannya. Ada kejadian kaki sudah dingin, ya, tapi mata sudah terpejam, tapi jantung masih terus bergerak. Ada macam-macam juga, mati hidup dan sebagainya. Yang pada akhirnya itu mohon maaf ya, dengan izin Allah saya cuma dari rumah aja semampu saya biasanya saya kasih zam-zam sama daun bidara saya bacakan ayat al-Fatihah dan kasihkan ini bukan racun, kalau percaya ini racun ombenin ini gak popo saya bilang gitu. Nah itu mohon maaf ya, itu yang pernah saya lakukan. Jadi intinya ketika orang yang nggak mati-mati itu bukan diracun, diputar tidak mati, tapi karena faktor jin itu terhindar jinnya.
ya mungkin penghinaan jin nah, itu mungkin Jin. seperti itu biasanya seperti itu tadi yang pernah saya lakukan. Tapi urusan tidak urusan malaikat itu. Itu yang pernah saya lakukan ya. Geng. Mati hidup. Berarti rohnya keluar, masuk lagi keluar masuk. Mainan kan. Seperti pernah ada riwayat kemarin waktu anak yang durhaka itu kemarin akhirnya Nabi mau membakar itu kemarin pernah ada. Itu anak durhaka ya. Dan kaum durhaka akhirnya Nabi ibu gak mau memaafkan akhirnya mau Ya, Bakar aja. Alqamah. ya. Sampai Alqamah ya, Iya. ibunya. Itu kasusnya kan pakai seperti itu juga. Kan belum mati kan itu? Belum. Masih dalam keadaan sakaratul maut. Mati gak mati hidup kan mati juga ya. Cuma begini, ada sebagian di antara para ulama, saya baca di dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah, walaupun ada yang mentaifkan ini, untuk mempermudah itu bagi orang yang dalam keadaan nasa itu sakaratul maut itu boleh bagi mereka yang berada di sampingnya itu untuk membacakan surat Yasin. Itu boleh, ada ulama yang membolehkan berdasarkan hadis marfu dari Nabi berdasarkan hadis marfu, dan mereka tentunya mensuaikan itu, membolehkan itu, tapi ada ulama yang menthaifkan hadis itu. Ya. Makanya sebagian di antara saudara-saudara kita nek orang yang mati-mati biasanya dibacakan surat Yasin. Itu ada riwayatnya, ada hadisnya. Cuma ya saya baca dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah, ada, saya punya kitabnya. Kalau jenengan mau lihat bisa. Yaitu ada bacakan surat Yasin, tapi ada ulama yang mendhaifkannya. Tapi kan di tengah-tengah masyarakat kan banyak kan yang melakukan seperti itu, membacakan surat Yasin bendang kampung, dan artinya biar tenang itu kan, artinya biar bisa mengucapkan apa tadi, kalimat la ilaha illallah, bacakan surat Yasin. Tapi nggak begitu loh kan maksud masyarakat itu. Lek mati dan mati yo. Malah gampang yo. Yasin itu seperti itu. Iya, terus bahkan jadi kasihannya itu karena udah lama sakit gitu, setelah 3 kali atau berapa gitu Yasin nggak selesai lagi kantornya, terus diam sejenak merenungkan apa, fokus, sampaikan maksudmu gitu loh. Ada sampai maksudnya ya muka-muka baik tak mati. Itu apa itu yang saya terima di masyarakat ya. Itu saya kan ngamalin itu ya tak. Terus ini nanti kembali ke uraian atau pengamatan itu dengan sama yang disampaikan satu pertama tadi di masyarakat. Ini kejadian. Saya Allah juga mengalami. Sudah kata-kata dia ada dibacakan Yasin. Itu ya. Yasin, terus akhirnya setelah baca Yasin ditiupkan udara itu. Nah, membacanya belum selesai, kurangnya dibacakan itu bangun. Ya bangun malah ngaji. Ngamuk Pak, nggak ada ngaji nek. Ngamuk kepada yang ngaji. Kowe iki kan nyempetnya aku mati lo piye? Gitu. Yang ngaji iki marahi kabeh. Padahal awalnya enggak sadar. Itu kejadian. Bingung kan gitu, Mbak. Seperti itu. Saya tanyakan hadis yang ada mendorehkan, ada yang makro gitu tadi kan kejadian seperti ini tadi akhirnya secara hadis hukumnya seperti apa? Ketika kita niatnya baik, menyertakan doa karena surat amal fadilah Yasin ini mudah-mudahan dapat menjadi apa bahasanya itu sanung, itu bisa menjadi sanung si jenazah nanti kalau memang mati ya. Tapi ini tidak jadi mati, malah marah. Ini kebanyakan itu karena salah satu tujuan daripada pembacaan surat Yasin itu juga kata para ulama, ada yang menjelaskan begitu, itu juga salah satunya buat sangu buat si mayit tadi itu. Betul tadi janji dengan katakan itu ya sangu.
Ya, sangu ya untuk bertemu dengan malaikat yang mudah-mudahan ya nanti nek ketemu insya Allah ya Allah memberikan kemudahan dalam proses alam kuburnya itu. Ya sang Ada yang seperti itu. ya cuma sekali lagi ada yang mendhaifkan hadis ini sehingga mereka tidak menggunakan itu. Tapi kan tidak kita pungkiri kan di tengah-tengah masyarakat ada yang melakukan seperti itu. Ya. Kita bilang doib itu dan dia menurutku doib, menurutku enggak kok kan itu gimana? Kali apa orang sampai Jadi begitu. Kalau kita mengatakan doib ya silahkan saja. Ya ajarkan apa? Tamkin tadi itu soal mungkin lebih selamat karena itu kan tidak ada perbedaan kalau itu kan ajarkan kalimat la ilaha illallah. Kalau jenengan masih ragu dengan Yasin, bukan ragu dengan Yasinnya ya, maksudnya dengan caranya dan tempatnya dan kondisinya itu ya silakan tidak usah ya talqinkan saja itu kan la ilaha illallah. Begitu maksudnya. Ada lagi cukup ya. proses berikutnya. Demikian mudah-mudahan bisa memberikan manfaat apa yang kita kaji pada kesempatan ini. Ini pasal pertama, pembahasan yang pertama yang berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan seseorang yang menghadapi sakaratul maut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.